gue bakal buka video ini dengan satu pertanyaan. Gimana sih kondisi lo akhir-akhir ini? Apakah oke? Atau lo baru sadar bahwa kita tuh udah di bulan Desember loh, tahun 2021, dan banyak hal yang lo rancang di tahun baru kemarin mungkin nggak kesampaian. Dan sekarang udah 2021 akhir aja, udah mau 2022. Nah, kalau misalnya iya, maka lo ada di video yang tepat. Kenapa? Karena di satu video sebelum tidur ini, gue bakal ngebahas tentang cara gimana untuk bikin hidup kita lebih bahagia dan gimana caranya biar kita tetap termotivasi meskipun udah akhir tahun. So, lo stay tune di video ini dan tonton biar dapat keseluruhan insight-nya. Oke? Di video ini gue bakal ngebahas soal dua konsep yang serupa tapi tak sama. Konsep pertama adalah kebahagiaan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal cara hidup lebih bahagia, kita perlu ngebahas dulu nih satu miskonsepsi yang menurut gue sebenarnya banyak dilakuin sama orang-orang. Hal yang bisa jadi kurang tepat sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu menaruh sumber kebahagiaan di satu hal. Ini yang biasa dilakuin sama orang, apalagi di tahun baru. Kayak misalnya, lo ngomong, gue pasti bahagia kalau gue masuk univ ini. Atau kalau gue beli produk ini. Kalau misalnya gue punya ini. Atau kalau misalnya gue kehilangan bisnis gue nggak akan pernah bahagia lagi. Mungkin contoh tadi pernah lo denger atau lo alamin langsung. Bukan berarti buruk sih. Tapi di saat bersamaan ini juga ngebuat seseorang itu benar-benar hitam dan putih banget. Mempertaruhkan seluruh kebahagiaannya, bahkan hidupnya ke satu hal yang bisa jadi bakal nggak tercapai juga sih. Iya kan, ada peluangnya kan, entah buat tercapai atau nggak tercapai. Nggak jarang, ini tuh ngebuat orang-orang jadi ngerasa cemas kalau mereka nggak mencapainya. Atau kalau mereka udah berhasil ngedapetin itu, mereka jadi khawatir bakal kehilangan hal itu. Seakan-akan ya kebahagiaannya bakal hilang dan ya udah mereka nggak akan pernah dapat kebahagiaan itu lagi. Nah, menariknya adalah ada penelitian dari University of Virginia yang ngebahas soal ekspektasi tentang rasa bahagia. Nah, di penelitian ini hasilnya adalah mereka yang memprediksikan sumber kebahagiaan mereka dari satu hal aja, itu ditemukan cenderung melebih-lebihkan perasaan kebahagiaan itu. Jadi, ketika hasilnya nggak sesuai, mereka cenderung ngerasa lebih kecewa daripada mereka yang nggak melebih-lebihkannya. Jadi, ibaratnya ketika lu bahagia, tapi ketika ada sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi lu jadi sedih banget. Nah, partisipan di penelitian tadi juga nggak memperhatikan hal-hal kecil yang bisa ngebuat mereka bahagia. Kayak misalnya ketika kita ngabisin waktu sama keluarga dan temen, makan enak, dan lain sebagainya yang memang sudah biasa kita temukan di sehari-hari. Nah, ini bisa disebut fenomena the trap of tunnel vision. Artinya adalah ya lu kejebak di satu gua yang lu cuma bisa lihat gua itu aja gitu. Dimana ketika kita mikir soal satu hal atau suatu kejadian, kita punya kecenderungan buat melebih-lebihkan dampaknya atau kejadian itu ke kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi ibaratnya cuma ada satu gua aja gitu, satu tunnel di mana cahayanya tuh dari sana doang. Padahal sebenarnya enggak, dunia tuh lebih luas daripada itu. Contohnya kayak momen kelulusan, momen nikah, kita nganggap kalau momen itu bakal bikin kita bahagia banget, padahal ya lama-lama bisa pudar juga, lama-lama bisa hilang juga gitu. Dan kalau misalnya menurut Natalie Kogan, dia adalah penulis buku Happier Now. Kalau menurut dia, kunci dari kebahagiaan sebenarnya berasal dari hal-hal kecil yang kita rasain setiap hari. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya datang dari hal kecil, bukan satu sumber doang, kayak lo lulus, lo cum laude, lo dapat kerja, dan lain sebagainya gitu. Tapi ya dari banyak hal kecil yang terjadi setiap harinya. Dan karena bisa datang dari apa aja dan bisa hal kecil sekalipun, sebenarnya ya kita bisa mulai mensyukuri sih. Tidur yang cukup, makan makanan yang enak, punya koneksi internet, ngelihat meme receh, hal-hal kecil ini akan menumpuk dan pada akhirnya lu jadi makin bahagia. Tapi, namanya kebahagiaan kan sifatnya sementara dan jangka pendek. Ya bagus sih, tapi nggak ideal yang kayak gitu tuh buat jangka panjang. Nah, makanya gitu ya, sebagai manusia kita biasanya pengen dapetin suatu hal yang lebih dari ngerasain bahagia aja. Jadi small things bagus, harus disyukuri, tapi nggak cukup. Makanya kita butuh suatu hal yang memotivasi kita yang bisa bertahan lama. Salah satunya adalah ya makna dan tujuan hidup. Dan pertanyaan yang perlu dijawab adalah, kenapa sih lu hidup di dunia ini? Kalau kata Simon Sinek, kebahagiaan itu adalah apa yang kita perlu lakuin. Sementara kalau makna adalah kenapa kita ngelakuin itu. Jadi kayak, lu ngelakuin apa sekarang? Kerja misalnya, kerja jadi apa? Jadi sosmed officer. Itu adalah ya, hal yang perlu lu lakuin. Tapi kenapa lu lakuin itu? Lu bisa aja bahagia dengan nonton Netflix, main game, dan lain sebagainya setiap hari. Tapi kalau lu nggak ada makna dalam ngelakuin itu, lama-lama hambar juga. Dan ketika kita udah ngomongin soal hidup yang lebih bermakna, lebih meaningful, kita lagi ngomongin tentang gimana caranya lebih termotivasi dan bersemangat ngelakuin sesuatu.
Jadi bisa dibilang kalau makna hidup ini adalah suatu hal yang lebih daripada kebahagiaan, tapi tetap ada komponen kebahagiaan. Jadi kayak tadi, lu tahu nih misalnya kenapa lu pengen kerja di sana, terus lu coba kerja di sana ya, lu happy dan lu meaningful. Jadi bukan cuma sekedar misalnya ya main Mobile Legends setiap hari gitu kan, lu makan tiap hari tapi nggak sehat misalnya. Terus lu kayak misalnya mabok tiap hari ya, bahagia nggak sih? Mungkin bahagia ya kan. Tapi lama-kelamaan ya hambar juga kebahagiaan itu karena ya short term banget, nggak ada long termnya. Nah, karena makna hidup itu luas banget, sebenarnya kita bisa kerucutin ke hal yang bisa kita susun, kayak ngerencanain tujuan hidup. Nah, masalahnya adalah ini nggak pernah kita pelajari di sekolah kan? That's why, disinilah gua mau promosi ya, soal webinar 1%. Jadi kalau lo mau belajar lebih banyak tentang tujuan hidup, tentang kebahagiaan, 1% bakal ada webinar soal perencanaan hidup untuk masa depan di tanggal 14 Desember 2021. Webinar ini cocok banget kalau misalnya lo mau belajar soal gimana caranya merancang tujuan hidup, nyari tahu tujuan hidup lo, oke atau enggak. Atau lo ngerasa skeptis sama tujuan hidup ya silahkan. Berdebatlah di webinar ini dengan pembicaranya ya, yang merupakan psikolog 1% juga. Daftar aja di link di description. Selain dapat materi, lo juga bakal dapat benefits yang ada di layar. Silakan ada psikotes, worksheet, dan lain sebagainya. Kalau lo mau pelajari lebih lanjut ya silakan klik link di description box. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke kebahagiaan dan tujuan hidup. Meskipun kayaknya si kebahagiaan dan tujuan hidup ini itu beda, sebenarnya awal mula buat ngembangin mereka itu sama sih, gitu, yaitu self-knowledge. Mengenali diri dengan lebih mendalam. Gitu, ini bisa lo lakuin dengan beberapa hal ya, kayak nonton webinar gitu ya, ikut mentoring, konsultasi, atau mungkin lo bertanya ke diri sendiri dengan melakukan meditasi. Ini krusial banget buat ngejalanin hidup, dan ini bakal ngebantu banget buat lo bisa lebih bahagia dan hidup lo bisa lebih bermakna. Gitu, makanya kalau lo belum paham sama diri lo, untuk bahagia, untuk menemukan makna itu bakal lebih susah. Silakan lo mulailah prosesnya. Entah gimana caranya, dengan entah lo belajar, entah lo konsultasi kan yang tadi gue bilang. Nanti kalau misalnya lo udah paham sama diri lo, abis itu lo bisa mulai cari apa yang membuat hidup lo bisa bermakna gitu. Nah, mencari makna hidup ini sebenarnya adalah sebuah proses yang gak sebentar dan ya butuh banyak banget refleksi diri. Jadi ya silakan pelan-pelan aja. Ya seenggaknya lu berkembang lah menjadi lebih baik, at least 1% aja setiap harinya. Ya kalau mau 20%, 30% ya nonton webinar daripada YouTube kan, gitu. Kalau misalnya pengen lebih ekstra lagi ya ikut mentoring gitu kan. Atau lu bisa beli beberapa kelas online 1% sekaligus. Itu ada jalur singkatnya gitu kan, karena kita adalah life school, kita ngajarin skill-skill kehidupan. Kalau misalnya mau sedikit-sedikit juga nggak apa-apa sih, santai aja. Take your time, dan akhir kata gue harap semoga lo bisa menutup 2021 ini dan membuka 2022 dengan kondisi yang jauh lebih baik. Gue Evan 10%, gue mendoakan lo, semoga lo sukses, semangat terus, dan kayak gue tunggu lo di webinar 1%, oke? Thanks.